gaya hidup ya, seperti dulu ada lupus misalkan ya. Itu kan cerita pendek dari H yang dikumpulkan kemudian menjadi film. Sehingga dia bisa merubah gaya hidup ya, bersepatu, rambut dan sebagainya. Sejauh itu cerpen itu bisa mempengaruhi perilaku. Tetapi novel lebih kuat lagi karena terdeteksi berapa jumlahnya. Kayak tadi contohnya itu novel yang difilmkan pada akhirnya ada serinya lagi 1, 2, 3 dan antara novel dan jumlah penonton bioskopnya juga berkorelasi ya, jumlah penontonnya, dan itu berdampak pada regulasi. Pada waktu itu berkaitan dengan pendidikan, kita lebih tahu tentang anak-anak lebih tahu tentang rasa syukur, bahkan wisata dulu orang banyak ke sana, dampaknya seperti itu. Bagaimana sekali lagi dengan cerpen? Rendra itu punya cerpen loh, tapi puisi-puisinya lebih terdengar. Karena apa? Ada banyak pembacaan puisi, tetapi jarang ada pembacaan cerpen. Begitu. Sehingga dampaknya, dan cerpen ini kan memang pendek ya, tetapi dia tidak sependek puisi. Sehingga kalau saya ditanya, saya juga kurang begitu. Kalau cerpen ya, sejauh apa cerpen itu bisa merubah atau mempengaruhi perilaku? Seperti novel, saya mungkin tidak sekuat novel dan tidak sekuat puisi. Itu dari saya. Untuk kontemplasi tadi bisa ditanyakan ke penulisnya. Saya ingin menjawab mengenai seberapa cerpen itu bisa berpengaruh barangkali ya. Saya pikir cerpen itu bisa menjadi semacam ruang diskusi ya di antara para pembaca yang bisa menjadikan mereka terinspirasi, atau mungkin mereka punya pendapat yang sama dengan apa yang ditulis oleh penulisnya. Jadi semacam ruang diskusi, ruang untuk saling berbagi pendapat dan pandangan, dan itu bisa menggerakkan juga menurut saya, menggerakkan para pembaca untuk memikirkan hal-hal yang selama ini mungkin tidak mereka pikirkan. Ya, saya pikir memang kalau untuk audiens mungkin tidak sebanyak novel, atau mungkin tidak menonjol puisi karena bisa dibacakan, tapi tetap menjadi ruang diskusi ya sebuah cerpen itu yang bisa menimbulkan percakapan budaya antara para penulis dan juga dengan pembacanya. Mengenai yang lain mungkin bisa ditambahkan oleh. Terima kasih. Menurut saya ya, cerpen itu walaupun sedikit mesti akan mempengaruhi pembacanya, walaupun sedikit, karena di dalamnya kan penulis memberikan pilihan-pilihan, misalnya dalam menghadapi kehidupan, menghadapi kepahitan, menghadapi lukanya, bagaimana. Dan penulis biasanya tidak menjerumuskan pembaca atau menjerumuskan dalam tanda petik ide ini saya matikan, misalnya seperti itu, atau cita-citanya akan buruk seperti itu. Pasti ada muatan-muatan positif di dalam cerpen-cerpennya seperti itu. Mungkin tidak berdampak langsung, tetapi pembaca akan menilai, akan merasakan seperti itu. Monggo Mbak Wina. Oke, sudah cukup terwakili, saya akan menjawab Mbak Denting aja. Mbak Denting ya, karena ini adalah buku yang dipersembahkan untuk memperingati Hari Perempuan. Saya tidak menggunakan genre yang biasanya saya gunakan sebagai identitas saya sebagai pembunuh. Saya ini pembunuh. Saya tidak ingin, karena saya harus memberi kekuatan pada cerita ini, bahwa tokoh perempuan di sini dengan caranya menjadi seorang escort girl
dia bisa menghidupi seluruh keluarganya, bapak ibunya, anak-anak kakaknya, anak-anak adiknya. Itu hanya saya ceritakan satu paragraf saja tentang background keluarganya. Saya berharap pembaca yang cerdas